Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita bersama bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah atas perlindungan Allah di dalam keadaan kita di dalam pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu pemirsa yang solih dan soliha, baik, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kesehatan di masa pandemi ini merupakan salah satu rasa syukur yang sangat besar kepada Allah. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan bertemu kembali di bulan Ramadan, bertemu lagi dengan bulan yang penuh kasih sayang, yang bulan penuh dengan ampunan. Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah semaksimal mungkin pada bulan ini sebagai bekal kita menjalani bulan-bulan selanjutnya hingga bulan Ramadan bertemu lagi dengan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit sharing, sedikit materi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua amal ibadah anak Adam telah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa, karena dia milikku, kata Allah, maka akan aku balas secara langsung. Jadi dari hadis qudsi ini kita bisa memahami bahwa puasa ini merupakan amalan ibadah yang langsung akan dinilai oleh Allah, yang akan langsung dilihat oleh Allah. Inilah hubungan kita langsung kepada Allah. Bagaimana kita menjalani puasa ini, bagaimana kualitas puasa kita, ini yang akan menentukan bagaimana kita di mata Allah. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, jadi secara kuantitas bisa kita pahami bahwa pahala puasa itu di atas pahala amalan-amalan yang lain pada dasarnya. Namun ada catatan sedikit yang harus selalu kita ingat, ada catatan yang harus selalu kita waspadai, bahwa di dalam puasa ada kualitas yang harus kita jaga. Jangan sampai puasa yang kita jalani hanyalah puasa yang menahan lapar dan haus saja. Jangan sampai puasa kita merupakan puasa yang tidak batal saja, tetapi kurang dari pahalanya, dari berkahnya. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana puasa kita agar selalu kita jaga, agar tidak sia-sia dari perbuatan-perbuatan yang mungkin akan menghilangkan pahala puasa kita. Mungkin puasa kita tidak batal karena kita tidak makan, kita tidak minum, ataupun melakukan hal-hal yang bakal membatalkan puasa. Tetapi mungkin kita lupa berhati-hati untuk menjaga puasa kita agar tetap tidak sia-sia. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa jangan hanya puasa dari lapar dan haus. Ya, berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka dari itu mari kita berusaha agar tidak termasuk dari golongan orang-orang yang hanya lapar dan haus saja ini. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan bahwasanya as-saumu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai yang seperti apa? Maka dilengkapi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai saat kita sedang berperang.
yang melindungi kita. Semoga puasa kita kali ini benar-benar berkualitas, sehingga puasa kemudian kita dapat mempelajari, ya, kita dapat belajar dari puasa pada saat ini, sehingga puasa kemudian hari jauh lebih baik lagi. Nah, dilanjutkan di dalam hadis ini dikatakan, fa idza kana yaumus shaumin ahadikum, oleh karena itu untuk menjadikan puasa kita sebagai perisai dari api neraka, ya, kita berusaha menjadikan kualitas puasa kita menjadi puasa yang terbaik sehingga bisa menjadi perisai kita dari api neraka. Maka ada hal-hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah fala yarfus, ya, janganlah kita mengucapkan kalimat syahwat kepada yang bukan pasangan kita, yang tidak halal untuk kita. Tahan diri kita, tahan ucapan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata syahwat, terutama karena pada zaman sekarang kita bisa melihat, ya, bagaimana pergaulan baik di remaja, bahkan mungkin, ya, di dewasa, orang-orang yang sudah menikah kadang mengeluarkan kata-kata syahwat yang itu kadang disadari atau tidak secara bercanda, ya kan, secara tidak sengaja diucapkan. Nah, kita menghindari kata-kata itu. Yang pertama adalah kita menjaga bagaimana kata-kata syahwat itu hanya untuk pasangan yang halal untuk kita. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam hadis ini, wala yashab, yaitu jangan membuat kejahatan apapun, sekecil apapun dan sebesar apapun. Kita menjaga diri kita, kita menjaga lisan kita, kita menjaga telinga kita, karena pada dasarnya puasa adalah menahan diri. Bagaimana kita menahan lisan kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain, agar tidak mengucapkan ghibah, agar tidak membicarakan orang lain. Fokus kita ke dalam ibadah kita, fokus kita bagaimana Allah ridho dengan setiap perbuatan kita, ucapan kita. Kita menjaga diri kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, dan bahkan menjaga syahwat kita. Nah, yang ketiga adalah wala yajhal, yaitu jangan buat hal yang bodoh, membuang-buang waktu kita di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya 30 hari Bapak Ibu. Marilah sama-sama kita manfaatkan 30 hari yang istimewa ini. Ya, Allah lipat gandakan pahala kita, langsung Allah yang menjawab puasa kita. Maka dari itu mari bersama-sama kita mengingatkan diri kita, kita mengingatkan saudara-saudara kita, kita mengingatkan adik kakak kita, keluarga kita, agar menjaga diri, benar-benar menahan diri sebagaimana hakikatnya puasa, agar puasa ini tidak sia-sia. Jangan membuang waktu. Jangan sampai ketika berpuasa karena kita lapar, karena kita haus, tidur pun memanglah berpahala, tapi tidak baik juga jika tidur puasa yang kita rasa hanya 1 jam. Misalnya kita berpuasa, ketika setelah subuh kita tidur, bangun hanya sekedar sholat, kemudian tidur lagi. Betapa sia-sianya hidup kita di bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah kasih diskon pahala yang paling banyak di bulan ini. Mari kita ambil kesempatan baik ini, jangan sampai kita sia-siakan puasa kita. Mari kita maksimalkan ibadah kita. Kemudian yang keempat, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada yang ngajak bertengkar atau mengajak kita untuk berbuat buruk, ya, jangan sampai kita ikuti. Falyaqulu innamru'um shaim, maka kita katakan kepadanya bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Kita sedang menahan diri kita dari hal-hal yang sia-sia. Kita menahan diri kita supaya puasa kita benar-benar sempurna kita persembahkan kepada Allah dengan berentetan ibadah dan amal-amal kebaikan yang lain. Jangan izinkan sekalipun ada keburukan sekecil apapun di dalam puasa kita. Kenapa kata Allah puasa kali ini benar-benar, ya, puasa ini benar-benar istimewa? Karena Allah berfirman, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajlih. Karena kita telah meninggalkan syahwat kita, kita meninggalkan nafsu kita, kita meninggalkan makanan kita dan minuman kita hanya karena Allah. Itu kenapa puasa kita adalah puasa yang istimewa. Maka hal yang istimewa dari Allah ini kita hargai, kita hormati dengan sebaik-baiknya, kita jaga dengan baik agar benar-benar istimewa juga kita menerimanya, dan Allah pun menerima amal ibadah puasa kita dengan istimewa. Semoga Allah jaga kita
dengan sebaik-baik penjagaan, dan Allah jadikan puasa kita pada tahun ini adalah puasa terbaik yang akan mengawali kebaikan-kebaikan yang lain di bulan-bulan selanjutnya. Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan, Allah berikan kemudahan di dalam diri kita untuk berbuat kebaikan, dan dimudahkan oleh Allah di dalam meninggalkan keburukan-keburukan. Semoga Allah berkahi puasa kita pada tahun ini. Mohon maaf Bapak Ibu dan pemirsa yang budiman atas setiap kesalahan, ucapan maupun kesalahan-kesalahan yang lain. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang istimewa dimasukkan oleh Allah di dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan-Nya Allah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf untuk setiap kesalahan. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.